Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita masuk ke materi, saya akan bertanya, pernahkah kalian saat pergi jauh itu kebingungan sholatnya bagaimana? Terus ini nanti seumpama waktu duhurnya habis, nanti ini sholatnya bagaimana? Dan ketika itu kita masih di kendaraan. Pernah seperti itu? Pernah. Ya. Terus apa solusinya ketika kita seperti itu? Sholat Ya, sholat apa? jamak. Iya, betul. Kali ini kita akan bahas tentang sholat jamak qashar. Ada yang pernah melakukan sholat jamak qashar? Ketika berlibur mungkin, ketika ziarah mungkin, ketika perjalanan jauh mungkin. Ada yang sudah pernah? Ada yang bisa mendefinisikan apa itu sholat jamak qashar? Sholat jamaknya dulu deh. Sholat jamak dulu. Ada yang bisa mendefinisikan? Enggak. Oke. Ya, apa? Mau ke kamar mandi sebentar. Oh iya. Ya, sholat jamak ini pengertiannya adalah mengumpulkan dua sholat dalam satu waktu. Nah, contohnya yang bisa dijamak itu adalah sholat duhur dan sholat asar, sholat maghrib dengan sholat isya. Jadi semua sholat fardu itu bisa dijamak kecuali sholat subuh. Paham? Nah, sekarang yang qashar. Ada yang bisa mendefinisikan sholat qashar itu seperti apa? Bisa? Apa? Coba. Mempersingkat apa? Sholatnya. Mempersingkat rokaatnya. Ya, betul. Definisi secara realnya ini adalah meringkas. Aduh, spidolnya habis. Ya. Makasih, Mbak. Ya. Meringkas jumlah rakaat sholat fardu yang asalnya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Apa saja sholat yang 4 rakaat ini? Yang sholat 4 rakaat inilah yang bisa diqashar nantinya. Berarti apa saja? Ya, Asar. duhur, asar, Isya. ya. Betul sekali. Ini saya ulangi lagi ya karena ini spidolnya habis. Apa tadi pengertian sholat jamak? Pengertian sholat jamak? Mengumpulkan. Nah, mengumpulkan atau menggabungkan. Menggabungkan dua sholat fardu dan mengerjakannya dalam satu waktu.
dengan asar. Maghrib dengan isya. Maghrib dengan isya. Sekarang kalau kita menjamak sholat duhur, maksudnya di awal waktu, di waktu duhurnya atau di waktu maghribnya, ini di waktu yang awal ini namanya adalah jamak takdim.
sebagian bisa